Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023. Seusai dilantik, Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian. Ia pun menegaskan akan langsung bekerja menyelesaikan masalah-masalah pertanian di tanah air. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada kami menjadi Menteri Pertanian. Alhamdulillah hari ini insya Allah kami langsung menjalankan tugas. Tapi di balik ini semua ada berkah hari ini, di mana hari ini pelantikan tiba-tiba dalam kondisi El Nino, tiba-tiba hujan. Indonesia Timur hujan, tadi malam hujan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Aku katakan ini luar biasa, alam menyambut kita dengan baik. Insya Allah ini tanda-tanda baik untuk Kementerian Pertanian. Langkah pertama yang akan dilakukan Amran usai dilantik adalah melakukan konsolidasi dengan tim Kementerian Pertanian. Salah satu yang menjadi fokus perhatiannya adalah kekosongan pupuk yang akan mengakibatkan hasil produksi pertanian menurun. Nah, ini kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya. Tapi sebelumnya kami akan konsolidasi, kami akan langsung siang ini rapat bersama Eselon 1, 2, 3. Jadi ini langsung kerja. Siang ini jam 1 insya Allah kita sudah rapat. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD di Istana Negara. Pelantikan digelar berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Agus Subianto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, lulusan Akademi Angkatan Militer atau Akmil tahun 1991. Pria yang lahir di Cimahi 5 Agustus 1967 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Usai dilantik, Agus Subianto berjanji akan berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga serta elemen masyarakat untuk membantu melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka pemilihan umum serentak. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dalam rangka tahun pemilu ini agar Angkatan Darat berkolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Presiden Joko Widodo juga melantik Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Argentina, merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay berkedudukan di Buenos Aires. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta. Usai dilantik, Dubes Sulaiman mengungkapkan akan terus berupaya meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay. Tentu kita akan lebih meningkatkan lagi hubungan bilateral dengan ketiga negara. Dengan Argentina tentu kita sesama negara anggota G20, sesama negara sepaham, like-minded countries, ada banyak isu yang bisa kita kerjasamakan. Dubes Sulaiman juga bertekad untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut, antara lain dalam bidang ekonomi, investasi, perdagangan, dan olahraga. Tentu perdagangan kita akan lebih meningkatkan ekspor kita sehingga trade deficit bisa lebih berkurang. Kemudian juga di bidang investasi kita juga akan mencoba menjajaki lebih banyak lagi investasi dari kedua negara, dan kemudian juga kerjasama mungkin di bidang olahraga salah satunya
karena kita juga sudah punya MOU kerjasama di bidang olahraga dan kami akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pendahulu kami. Tak hanya itu, Sulaiman berjanji memberikan perlindungan kepada para pelaut Indonesia yang berlabuh di Uruguay, mengingat jumlahnya cukup besar setiap tahunnya. Selain itu juga tentu di bidang perlindungan warga negara, karena di Uruguay itu ada kurang lebih 1.000 sampai 1.500 pelaut kita yang setiap tahunnya berlabuh di sana. Jadi kita tentu akan mengutamakan juga perlindungan terhadap anak buah ABK kita. Saya rasa demikian secara singkat dari kami. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan yang hadir. Tim Liputan melaporkan untuk Apa Kabar.